Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi 6, yaitu matematika kelas 8 SMP, yaitu di bab 6 mengenai teorema Pythagoras. Kita akan bahas nomor 1 sampai dengan soal nomor 20, yaitu soal pilihan ganda. Kita mulai dengan soal nomor 1. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya adalah KL dan M. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah titik-titik. Jadi, pertama-tama kita gambar segitiganya K. Jadi segitiga, lalu kita uji atau kita buktikan ini untuk jawaban A, yaitu kalau sudut K 90 derajat, jadi K-nya ini kita simpan di sini, berarti sini sudut L, di sini sudut M. Kalau di sini sudut K, maka di sini adalah garis K, atau sisi miringnya adalah K. Di sini di hadapan M ada garis M dan di hadapan L garis L. Sekarang untuk mencari rumus Pythagoras dari sisi miring K ini adalah K pangkat 2 sama dengan L pangkat 2 ditambah M pangkat 2. Di sini untuk jawaban A ini, di sini yang di depan adalah M pangkat 2. Maka ini salah. Yang benar di sini adalah D, yaitu K pangkat 2 sama dengan L pangkat 2 ditambah M pangkat 2. Lalu nomor 2. Nomor 2 ini adalah segitiga siku-siku. Ditanyakan berapa panjang P ke Q. Jadi ini yang ditanyakan. Langsung saja kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu PQ sama dengan akar. Jadi akarnya ini panjang begini, yaitu 26 pangkat 2. 26 ini adalah sisi miring, kita taruh di depan, dipangkatkan 2 dikurang 24 pangkat 2. 26 pangkat 2 itu 676, kurang 24 pangkat 2 itu 576. Maka 676 kurang 576 sama dengan 100. Akhirnya sini akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang PQ adalah 10. Ada pada jawaban A. Oke, sekarang kita pindah soal nomor 3. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut manakah yang merupakan tripel Pythagoras. Jadi caranya kita uji dulu untuk I1. Kita kuadratkan ini 4. Jadi 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 yang ini harus sama dengan 5 pangkat 2. Ini yang sisi miringnya ini, yang panjangnya itu 5 pangkat 2. Kita selesaikan 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 9. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 16 tambah 9, 25. Ternyata ini di bagian kiri sama dengan hasilnya di bagian kanan. Maka inilah yang disebut dengan tripel Pythagoras. Sekarang kita uji bagian I2. Jadi ini tripel Pythagoras. Bagaimana dengan I2? Nah, kita uji kembali 5 pangkat 2. Apakah ditambah 13 pangkat 2 akan sama dengan hasilnya 14 pangkat 2? Kita selesaikan 5 pangkat 2, 25. 13 pangkat 2, 169. 14 pangkat 2, 196. Kita jumlahkan 25 tambah 169, 194. Oh, ini rupanya tidak sama kiri dan kanan. Maka ini tidak bisa dikatakan tripel Pythagoras. Atau dengan kata lain, bukan tripel Pythagoras. Sehingga dipastikan soal jawaban yang benar I1 pilihannya dan I3. Karena I2-nya sudah salah. I1 dan I3 ada jawaban
di B. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini sama sebenarnya di bagian nomor 3, tapi yang ditanyakan manakah yang merupakan ukuran segitiga lancip. Nah, jadi caranya sama, namun ini yang sisi dirinya kita taruh di depan. Apakah 6 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Kita selesaikan 6 pangkat 2, 36, 5 pangkat 2, 25, 3 pangkat 2, 9. 9 tambah 25, 34. Ternyata di sini kuadrat sisi miringnya lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi besar ini di kiri. Maka ini disebut segitiga tumpul. Nah, sekarang kita uji ini. I2. Jadi di depannya kita taruh sisi miringnya yaitu 13 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Kita selesaikan 13 pangkat 2 itu 169, 5 pangkat 2 itu 25, 12 pangkat 2 itu 144. Kita jumlahkan hasilnya 169. 13 pangkat 2 juga 169. Sehingga dengan demikian bagian kiri ini sama dengan bagian kanan atau kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka ini segitiganya adalah siku-siku. Jadi yang diinginkan segitiga lancip ini kalau kuadrat sisi miringnya ini lebih kecil daripada jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Tapi ini kita belum menemukan jawaban. Coba lagi ini I3. Kita taruh ini di depan, 32 pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2 tambah 16 pangkat 2. 32 pangkat 2 itu adalah 32 kali 32, 1024. 24 pangkat 2 itu 576. 16 pangkat 2 itu 256. Kita jumlahkan ini dapat 832. Di kirinya 1024. Nah, ini juga masih besar di kiri. Berarti ini segitiga tumpul. Nah, makanya soal nomor 4 ini sepertinya tidak ada jawabannya. Dan di nomor 5 diketahui suatu layang-layang koordinat titik K ini L, M, dan N. Ditanya berapakah keliling layang-layang. Nah, jadi kalau kita gambarkan ini layang-layangnya K, L, M, N. Nah, sekarang kita tidak bisa hitung kelilingnya ini kalau tidak tahu panjang KL dan LM. Sekarang kita mulai dengan hitung panjang KL. Jadi kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu titik K dan L ini lihat. Kita perkurangkan yang di belakang, yaitu 12 kurang 0, baru dipangkatkan 2, baru ditambah. Kemudian yang di depan, 0 kurang 5, negatif 5. Jadi 0 kurang negatif 5. Kita selesaikan, 12 kurang 0, 12, pangkat 2 ditambah 0 kurang negatif 5, 5 pangkat 2. Selesaikan 12 pangkat 2, 144. 5 pangkat 2, 25. Kita jumlahkan dapat 169. Lalu kita akarkan. Dapat 13. Jadi sudah ketemu KL-nya panjangnya adalah 13. Nah, ini juga sama. Ini 13 karena ini sambanya yaitu KN. Sekarang LM. LM yaitu sama dengan akar 0 kurang 12. Jadi lihat titik L dan titik LM. Belakang dulu 0 kurang 12. Dipangkatkan 2 baru 16 kurang 0. Nah, hasilnya negatif 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. 2 negatif 12 pangkat 2, 144. 16 pangkat 2 itu 256. Kita jumlahkan dapat 400. Dan akar 400 yaitu 20. Jadi LN-nya ini sudah ketemu, yaitu 20. Nah, ini juga otomatis 20. Sekarang kita cari kelilingnya. Nah, mulai dari ini 13 tambah 13 tambah 20 tambah 20. Nah, hasilnya 66. Jadi jawaban ada pada bagian C. Nomor 6, jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang siku-sikunya 6 desimeter, maka panjang dan 4 desimeter, maka panjang hipotenusanya adalah berapa? Nah, sekarang kita gambarkan itu segitiga PQR itu P,
Q, R, gambar segitiganya di sini, siku-sikunya di Q. Lalu hipotenusanya ditanya ini, H atau sisi miring. 6 dan 4 diketahui ini. Nah, sehingga tinggal kita cari H sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Kita jadikan pangkat 2 ini semua, baru dijumlah 36 tambah 16. Oh, ini salah, ini hilang pangkat 2-nya. 36 tambah 16, 52. Jadi akar 52 itu kalau sedikit disederhanakan adalah 2 akar 13. Ini diperoleh dari 52 itu sama dengan akar 4 kali akar 13. Akar 4 itu bisa dikerja, yaitu 2. Sehingga akar 13 tetap. Maka jawabannya di sini adalah C. Nomor 7, ini kita akan menghitung jarak daripada dua tempat. Kita mulai dengan misalnya tempat pertama, yaitu di sini taman kota dengan stadion ini. Dari sini ke sini. Berapa jaraknya itu? Tentunya kita harus tambah di sini garis supaya membentuk segitiga siku-siku. Dan kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Ini misalnya ini PS, taman, kota, dan stasiun. Kita lihat sini jaraknya dari sini ke sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 pangkat 2 ditambah ini ke atas 1, 2, 3. 3 petak berarti 3 pangkat 2. Kita selesaikan 4 pangkat 2 itu 16. 3 pangkat 2 itu 9. 16 tambah 9, 25. Kita akarkan, dapat akar 25. Yang diinginkan jaraknya harus ini, akar 40. Jadi otomatis jawaban A ini tidak benar. Sekarang coba yang mendekati kita uji jawaban D. Penampungan hewan dan kantor polisi. Di mana itu? Ini penampungan hewan ini. Hewannya. Jaraknya berapa dengan kantor polisi? Kita hubungkan lagi supaya membentuk segitiga siku-siku supaya gampang kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Sekarang ini penampungan dengan kantor polisi atau PK sama dengan akar. Jadi ini akarnya ini panjang ini. Kita hitung jaraknya ini berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak sampai sini. Sehingga sini 6 pangkat 2 ditambah ke atas 2 petak 2 pangkat 2 diselesaikan 6 pangkat 2 36. 2 pangkat 2 4. Kita jumlahkan dapat 40. Jadi hasilnya akar 40. Jadi persis ini jawabannya akar 40. Makanya di sini jawaban yang benar adalah D. Nomor 8. Di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Jadi itu yang bisa membentuk segitiga siku-siku itu kalau sisi miringnya dikuadratkan sama nanti jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Coba kita uji jawaban A. Sisi miringnya di sini 26, kita taruh di depan. Baru dipangkatkan 2. Kemudian sisi siku-sikunya ada 2, 24 dan 10. Masing-masing dipangkatkan 2. Baru kita jumlahkan. Jadi ini 24 dengan 10 dipangkatkan 2, baru kita jumlahkan. Kita selesaikan dulu. 26 pangkat 2 itu 676. 24 pangkat 2 576. 10 pangkat 2 100. 100 tambah 576 676. Ini 676. Kita lihat kiri dan kanan ini bagaimana? Oh, sama hasilnya. Kalau sama berarti ini 10, 24, 26 itu membentuk segitiga siku-siku. Seperti ini gambarnya. Membentuk segitiga siku-siku. Jadi jawaban ini adalah A. Tidak usah kita uji yang lain. Nomor 9. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17. Saya sudah gambarkan ini segitiga siku-sikunya. Hipotenusa ini atau sisi miring 17. Dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15. Ini 15. Berarti kita cari panjang sisi yang lain. Ini anggaplah X. Karena ini bukan sisi miring yang dicari, maka nanti kita perkurangkan. Sekarang kita ganti sini X sama dengan akar 17 pangkat 2 dikurang 15 pangkat 2. 17 pangkat 2, 289. 15 pangkat 2 itu 15 kali 15, 225. Kita perkurangkan. 289 kurang 225 dapat 64. Lalu kita akarkan dapat 8 cm. Berarti
Jawabannya B. Jadi ini X ini panjangnya adalah 8. Nomor 10 ini panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 dan 24. Jadi kita gambarkan dulu ini segitiga siku-sikunya. Panjang hipotenusanya 25 dan sisi yang lainnya 24. Nah, sudah kita cantumkan ini. Berarti kita harus cari panjang ini yang belum diketahui. Karena pertanyaan terakhir berapa ini kelilingnya. Kita tidak bisa selesaikan kalau ini tidak dicari. Jadi kita cari gunakan Pythagoras lagi. X sama dengan akar 25 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. 625 kurang 576, 49. Kita akarkan dapat 7 cm. Berarti ini 7 cm. Lalu tanya terakhir kelilingnya. Berarti sama dengan 25 keliling ditambah 24 ditambah 7. Yaitu 56 cm. Nomor 11. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut 4A cm, 3A cm, dan panjang hipotenusanya adalah 70 cm. Ditanya keliling segitiga tersebut adalah titik-titik. Nah, sekarang kalau kita gambarkan segitiga itu seperti ini. Panjang sisinya ini 3A, sini 4A. Sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 70. Tentunya untuk mencari keliling, kita harus cari dulu panjang daripada ini, 3A ini dan 4A ini. Oleh sebab itu kita cari dulu A dengan cara menggunakan Pythagoras. 4A pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 harus sama dengan 70 pangkat 2. Jadi ini 70 pangkat 2. Sekarang kita selesaikan. 4A pangkat 2 itu sama dengan 16A pangkat 2 ditambah 9A pangkat 2. Jadi 3 kali 3 9, A kali A 4A pangkat 2. 70 kali 70 sama dengan 4.900. Sekarang 16A pangkat 2 ditambah 9A pangkat 2, 25A pangkat 2. Sama dengan 4.900. A pangkat 2, ini 25 kita pindahkan di sini. Jadi bagi 4.900 bagi 25. Jadi A pangkat 2 sama dengan 196. Mencari A, kita akarkan ini, pangkat 2 ini kita jadikan akar 196. Jadi A-nya sama dengan 14. Jadi 14 pangkat 2 itu, atau 14 kali 14 dapat 196. Setelah kita dapatkan A-nya, kita masukkan di sini, ganti A di sini. 3A artinya 3 kali A, yaitu 3 kali 14. 3 kali 14 adalah 42. Jadi 3 dikali 14, 42. Kemudian 4A artinya kita ganti A-nya 4 kali A, 4 kali 14. 4 kali 14, 56. Sudah itu, kita cari kelilingnya. Jadi mulai sini 70 ditambah 42, ini tadi 42, tambah 56. 70 tambah 42 tambah 56, dapat 168. Jadi jawabannya adalah C. Pindah soal nomor 2. Sebuah kapal berlayar ke arah utara 11 km. Kemudian kapal tersebut ke arah barat lagi dan berlayar sejauh 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah, jadi kalau kita contohkan ini, sini kita jawab soal nomor 12. Kalau kita contohkan, pertama kapal itu ke utara, yaitu sejauh 11 km. Jadi ini 11 km. Kemudian ke barat 9 km. Lalu ditanya berapa jarak ini dari tempat berangkat sampai dengan terakhir perjalanannya. Jadi kita menggunakan Pythagoras. Berarti anggaplah ini X. Sehingga di sini X
X sama dengan akar 11 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 11 pangkat 2 itu 121, 9 pangkat 2 itu 81. Kita jumlahkan 202 dan kita akarkan akar 202, dan di sini sudah ada jawabannya, yaitu C. Soal nomor 13. Luas trapesium pada gambar di samping ini adalah berapa? Jadi ini trapesium, mencari luasnya adalah sisi yang sejajar, ini yang sejajar 18, ditambah sisi ini yang dibagi 2, baru dikali tinggi. Ini persoalan tingginya belum tahu ya. Nah, sehingga dengan bantuan ini di sini 5 inci, ini artinya dengan ini sama, yaitu 13. Jadi di sini 13. Sehingga bisa kita cari tingginya dengan menggunakan Pythagoras. Ini tinggi sama dengan akar 13 pangkat 2, ini 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Jadi kita perkurangkan karena ini sisi sikut-sikut. Sama T sama dengan akar 13 pangkat 2 itu 169 kurang 5 pangkat 2 itu 25. 169 kurang 25 144. Lalu kita akarkan dapat 12. Jadi tingginya ini sudah didapat, yaitu 12. Setelah didapat tingginya 12, kita masukkan dalam rumus ini, yaitu sisi sejajar atau ala A tambah B. A-nya ini yang sejajar, jadi ini dengan ini. A 18 ditambah ini 5 tambah 18 sampai di sini. Ini juga 5, berarti 28. Kita bagi 2. Ini rumusnya bagi 2. Baru dikali dengan tingginya tadi adalah ini 12. Oke, sekarang kita selesaikan. 18 tambah 28, 46. Bagi 2. Kali 12. Jadi 46 bagi 2 itu sama dengan 32. 32 kali 12 sama dengan 276. Jadi ini dapat 276. Boleh kita bagi dulu. 46 bagi 2, 23. 23 kali 12 sama dengan 276. Jadi ini jawabannya juga C. Pindah soal nomor 14. Ini adalah kubus. Kubus ini disuruh cari panjang KM. Jadi KM ini berapa ini panjangnya? Karena ini sisinya ini persegi, berarti sini juga 13. Makanya kita langsung cari KM-nya menggunakan Pythagoras. KM sama dengan akar 13 pangkat 2 tambah 13 pangkat 2. Kalau ketemu begini langsung 13 akar 2. Atau boleh ini selesaikan 169 tambah 169. Diakarkan dapat 13 akar 2. Ini ada pada jawaban B. Pindah nomor 15. Nomor 15 ini adalah kita disuruh untuk mencari nilai X. Jadi nilai X ini berapa? Tentunya kita tidak bisa selesaikan tanpa kita tahu dulu ini T-nya, tingginya ini. Jadi kita cari tinggi, gunakan Pythagoras. Akar 17 pangkat 2 dikurang 15 pangkat 2 ini. Dari ini, jadi ini dengan ini membentuk segitiga siku-siku. 17 pangkat 2, 289, 15 pangkat 2, 225, diperkurangkan dapat 64. Akar 64, 8. Jadi ini T-nya adalah 8. Sudah dapat T-nya, maka kita cari ini X-nya dengan menggunakan segitiga ini yang kecil. Jadi caranya ini
Ini sisi miring, jadi 3X kurang 5 pangkat 2. Ini 3X kurang 5 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2. Ini tadi T-nya 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Kita selesaikan. 3X kurang 5 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 64 tambah 6 pangkat 2 36. Dijumlahkan 64 tambah 36 100. Nah, sekarang yang pangkat 2 ini kita jadikan akar sini. Jadi 3X kurang 5 sama dengan akar 100. 3X kurang 5 akar 100 itu 10. Sekarang kita pindahkan ini negatif 5 ke ruas kanan jadi positif 5. 3X sama dengan 10 tambah 5. Lalu 3X 10 tambah 5 15. Cari X 15 dibagi 3. X-nya dapat 5. Jadi sudah dapat X-nya, penggantinya adalah 5. Ini di jawaban A. Nomor 16. Nomor 16 ini adalah bidang diagonal, yaitu mencari luasnya. Berarti ini nanti kita gunakan panjang, luas, panjang kali lebar. Persoalannya di sini panjangnya, ini sebagai diameter, D, diameter ini panjang ke sini, belum didapat. Nah, kita menggunakan Pythagoras lagi. D sama dengan akar 40 pangkat 2, ini 40 ini. Ditambah 30 pangkat 2, ini tingginya. 30 pangkat 2. Ini tinggi. Sama dengan ini 30 pangkat 2. Sama dengan 40 pangkat 2 itu 1600. 30 pangkat 2 itu 900. Kita jumlahkan dapat 2500. Setelah kita akarkan, akar 2500 adalah 50 cm. Sekarang kita sudah ketemu diameternya adalah diagonal ini adalah 50 cm. Tinggal kita pasangkan rumus luas, panjang kali lebar. Yang bertindak panjang adalah ini tadi, diagonal ini D, yaitu 50. Kita ganti dengan 50 kali tingginya, lebarnya ada ini 10 ini lebar, kita kalikan 50 kali 10 500 cm persegi. Karena disuruh jadikan desimeter persegi, maka kita tinggal bagi 100, itu 5 desimeter persegi. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 17, ini adalah limas. Tingginya ini limas 24. Jadi kalau kita gambarkan itu tinggi, modelnya begini, selalu kita bentuk segitiga siku-siku. Ini adalah 24. Ditanya ini adalah TE. Berapa dari sini ke sini? Berarti gunakan Pythagoras. Sedangkan ini 7. Karena ini setengahnya. Dari sini ke sini kan 14. Berarti setengahnya ini adalah 7. Sekarang kita cari TE-nya, yaitu akar 24 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan 576 tambah 49. Dapat 625. Jadi TE itu akar 625, yaitu 25 cm. Ada pada jawaban A. Oke, berikutnya nomor 18. Panjang sisi AB. Nah, jadi ini berapa panjangnya ini? AB di sini. Ini dengan ini AB dengan BC ini sama panjang. Karena ini ada tanda ini. Sehingga sama panjangnya. Nah, sekarang bagaimana caranya cari? AB pangkat 2. Jadi ini AB. AB pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. Jadi kita ini jadikan juga AB supaya sama. Karena panjangnya ini sama, jadi AB pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2. Dikerjakan AB tambah AB pangkat 2 itu 2AB pangkat 2. Sama dengan 24 pangkat 2 itu 576. AB pangkat 2 itu 576 bagi 2. AB pangkat 2 sama dengan 288. Jadi AB itu panjangnya akar 288. Kalau disederhanakan sama dengan 12 akar 2 adalah B.
Nomor 19 ditanya panjang PR. Jadi PQR sama dengan berapa? Sama dengan, jadi kita cari dulu panjang QR. QR sama dengan banding 3 sama dengan, jadi ini QR berbanding 3 cm sama dengan 2 banding 3. Jadi QR akar 3 sama dengan 6. Ini kali 3 kali 2, 6. QR sama dengan 6 bagi akar 3. Sekarang kita cari PRO ini. Bukannya PR ini, bukannya PR tapi PQ. Sekarang kita pindah pada soal nomor 19. Jadi ini gambar disuruh cari panjang PQR, PR. Nah, jadi sebelumnya kita cari dulu panjang PS. Jadi PS banding QS, QS ini sama dengan akar 3 banding 1. Jadi PS banding 3 sama dengan akar 3 banding 1. Jadi PS sama dengan 3 akar 3. Jadi panjang PQS ini 3 akar 3. Sekarang lanjutkan SQR. Perbandingannya SR banding QS sama dengan 1 berbanding akar 3. QS 3 berarti SR banding 3 sama dengan 1 banding akar 3. Akar 3 SR sama dengan 3. Berarti SR-nya sama dengan akar 3. Lalu kita jumlahkan PS ditambah SR, kita jumlahkan saja ini. Jadi 3 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 4 akar 3. Ini ada pada jawaban C. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut, ini adalah jajaran jenjang A, B, C, D. Ditanya berapakah luas daripada jajaran jenjang. Tentunya luasnya adalah alas kali tinggi. Persoalannya ini kita belum tahu berapa tingginya. Nah, jadi anggaplah ini tinggi. Ini berapa tingginya ini. Jadi dengan bantuan ini berarti ini sudutnya 30, ini 90, ini 60. Berarti tinggi ini tinggi berbanding 12, tinggi berbanding 12 sama dengan akar 3 berbanding 2. Tinggi kali 2, 2 tinggi sama dengan 12 kali akar 3, 12 akar 3. Berarti tingginya 12 akar 3 dibagi 2 sama dengan 6 akar 3. Jadi ini A-nya sudah didapat tadi 15 ini, sudah ada memang. Tinggal tingginya kita ganti dengan 6 akar 3. Jadi 15 kali 6 sama dengan 90 akar 3. Ini ada jawabannya pada C. Demikianlah pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.